Selamat pagi Bapak Ibu yang sama-sama Allah kasih. Salam sejahtera buat kita sekalian. Kita dipimpin Allah selama sebulan ini dan kini kita berada pada akhir bulan November. Karena itu mari siapkan hati kita, mensyukuri akan penyertaannya dan juga berpengharapan untuk ngomong langkah ke bulan Desember. Mari berdoa. Di akhir bulan November ini ya Allah, kami kembali mempersaksikan akan pemeliharaanmu. Sebulan Tuhan telah menjaga kami, memelihara kami, menuntun kami. Dan jikalau berkenan esok kami akan melangkah ke bulan yang baru, bulan Desember, bulan akhir di tahun ini. Kami rindu disapa oleh sabdamu. Bersabdalah karena kami tersedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara yang sama-sama kasih, Artos edisi Selasa 30 November 2021. Bacaan kita dari Kitab Wahyu pasal 22 ayat yang ke-12 sampai 16. Wahyu 22 ayat 12 sampai 16 firman Tuhan. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Demikian sabda Allah. Amin. Waktu yang sama-sama dikasih Tuhan, Yohanes menulis kitab ini selama masa penindasan hebat terhadap agama Kristen di bawah kekaisaran Romawi Domitianus. Kitab Wahyu datang kepada Yohanes di bawah inspirasi ilahi melalui serangkaian penglihatan. Meskipun orang percaya mengalami penganiayaan, Yohanes menegaskan bahwa Allah yang Maha Kuasa akan menggenapi janji-janjinya dan melakukan tujuannya dalam sejarah. Yesus Kristus akan menang atas kuasa-kuasa setan dan dia akan memerintah selamanya sebagai raja di atas segala raja, dan Tuhan akan di atas segala Tuhan. Perikop bacaan kita ayat 12 sampai 16 berbicara setia sampai akhir. Setia sampai akhir. Kehidupan iman bagaikan sebuah perjalanan yang panjang dan penuh tantangan. Menyelesaikan sebuah perjalanan tidak semudah yang kita kira. Mengakhiri dengan baik menuntut konsistensi dan kewaspadaan penuh agar apa yang selama ini telah kita upayakan tidak luput justru menjelang garis finish. Masih ada peringatan terakhir yang harus kita hayati di bagian penutup kitab Wahyu. Peringatan tersebut berkenaan dengan penerimaan seluruh pesan yang selama ini sudah kita terima. Kita diminta untuk tidak menambah ataupun mengurangi apa yang tertulis di dalam kitab ini. Ucapan dalam ayat 18-19 kelihatannya mengacu ke ulangan pasal 4 dan pasal 9. Bagian Wahyu dan ulangan ini sejajar karena sama-sama berbicara mengenai penyembahan berhala, ganjaran yang setimpal untuk ketaatan dan ketidaktaatan, juga ancaman tulah kepada mereka yang tidak setia. Kita melihat bahwa bagian dalam ulangan berbicara mengenai ajaran palsu, maka dalam bacaan ini hari ini mengambil dan mengurangi kata-kata sama-sama mengacu ke penerimaan ajaran sesat yang tidak sesuai dengan iman kepada Kristus. Hukuman terhadap orang-orang yang melakukan ini disampaikan dengan ironis. Kepada yang menambah perkataan kepada buku ini akan ditambahkan tulah yang ada dalam buku ini. Kepada yang mengambil perkataan dari buku ini akan diambil berkat yang dijanjikan dalam buku ini. Inti peringatan ini adalah
panggilan untuk ketaatan mutlak kepada kebenaran Allah bagi mereka yang sedang dianiaya. Peringatan itu juga perlu dipatuhi karena Yesus akan segera datang. Dengan kedatangan Kristus yang mulia, seluruh rencana Allah digenapi. Kitab Wahyu bukan hanya berbicara mengenai pentingnya orang-orang percaya bertahan untuk setia, namun terlebih berbicara tentang kemuliaan Allah dan Kristus yang telah menang. Kemuliaan itulah yang perlu terus ditatap oleh orang-orang percaya. Kasih karena Tuhan Yesus pasti menyertai semua yang berharap kepadanya. Bapak Ibu yang sama dikasih Tuhan, jangan berhenti di tengah jalan. Selesaikan pertandingan iman sampai akhirnya jadilah seorang penakluk kehidupan. Roh Kudus memperlengkapi kita sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Ya Tuhan kami, Allah yang kami sapa Bapa dalam Yesus Muhalis, kembali kami mengangkat syukur pujian. Allah memperlihatkan kepada kami ancaman dan pula tuntunan. Ancaman bagi yang tak setia, tuntunan bimbingan bagi yang menyerahkan hidup kepadamu. Setia sampai akhir, ketaatan dan ketaatan. Kiranya oleh pimpinan Roh kami dimampukan, senantiasa diajak, dibaharui hari demi hari dalam menjalani warna hidup ini, sehingga atas pimpinan Roh Kudus kami pun pula hidup ini tak mengarah dalam tuntunan dan pimpinan-Mu, dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan, pergumulan kehidupan, di tengah keluarga, di tengah persekutuan, di tengah masyarakat bangsa ini. Kami percaya tangan kasih Allah tidak pernah akan membiarkan kami. Tangan kasih Allah tetap menuntun, membimbing dan merangkul. Bapa di surga, karena itu perlengkapi kami dalam menjalani hidup ini, sehingga hidup ini bermakna setia sampai akhir, dan Engkau akan memberikan yang terbaik. Janji Allah bagi orang-orang yang setia dan penghukuman bagi yang tak setia. Dan percaya akan kasih-Mu untuk menjaga, memelihara, menuntun kami. Ini doa kami Allah, dengarkanlah karena semua ini kami alaskan dalam nama Yesus Tuhan kami hidup. Amin. Bapak Ibu, demikianlah renungan kita pada hari ini, akhir November, setia sampai akhir. Dan jika berkenan esok kita akan masuk pada bulan yang baru, Desember atau bulan terakhir di tahun 2021. Kiranya Allah telah menuntun memberkati kita sekalian. Mari kita jaga protokol kesehatan dengan memakai masker, dengan mencuci tangan, dengan menjaga jarak, dan saling mempedulikan satu yang lain. Tidak akan masuk ke suatu gaya hidup yang baru. Selamat pagi, Tuhan beserta kita. Amin.